Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Endah Saadah. Saya adalah salah seorang peserta dari Pembatik Level 2 tahun 2021. Saya berasal dari SMA Negeri 8 Garut. SMA Negeri 8 Garut sebagai salah satu sekolah yang melaksanakan kurikulum sekolah penggerak, tahun ini juga mencoba melaksanakan kurikulum sekolah penggerak itu pada siswa kelas 10. Dan saya sebagai salah seorang pengajar pada siswa kelas 10 atau fase E dari kurikulum sekolah penggerak juga berupaya untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan transformative inquiry. Pembelajaran transformative inquiry tersebut karena pembelajarannya masih dilaksanakan secara daring, maka saya menggunakan LMS yang sengaja saya buat sendiri. Dalam LMS ini, pertama, siswa disajikan berbagai sumber belajar yang saya ambil dari rumah belajar. Satu, saya mengambil buku elektronik yang digunakan bagi siswa maupun bagi guru sebagai salah satu sumber bahan ajar. Yang kedua, video-video pembelajaran dari rumah belajar yang sesuai dengan materi saya juga gunakan di sini. Di samping juga siaran dari TV edukasi dapat juga digunakan untuk memperkaya sumber belajar bagi para peserta didik. Tidak lupa di bagian awal pembelajaran sebelum dimulai, saya memberikan asesmen diagnostik untuk mengukur dan mengetahui mengasesmen peserta didik dengan menggunakan berbagai soal dari bank soal yang disediakan dari rumah belajar. Pembelajaran kali ini itu membahas materi mengenai perencanaan dari produk olahan pangan higienis maupun non-pangan higienis. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah di akhir fase diharapkan peserta didik itu mampu mengembangkan produk olahan pangan higienis maupun non-pangan berdasarkan analisis kebutuhan, analisis kelayakan pasar, dan mereka juga mampu mempresentasikan secara lisan, tulisan, visual, dan grafis. Di samping, mereka juga diharapkan mampu mengevaluasi dan memberikan penilaian serta saran terhadap satu produk olahan pangan higienis berdasarkan dampak yang diberikannya terhadap masyarakat, budaya, maupun teknologi. Aspek elemen yang saya ambil dalam pembelajaran hari ini adalah mengenai elemen eksplorasi. Sehingga tujuan pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menemukan berbagai produk dari pangan higienis maupun non-pangan higienis dari Nusantara berdasarkan eksploitasi terhadap sumber belajar yang saya berikan. Kemudian, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis apa sebetulnya hal-hal yang harus diperlukan dalam proses mereka membuat satu perencanaan dari produk olahan bahan pangan higienis ataupun non-pangan higienis. Sehingga pada akhirnya mereka pun mampu mempresentasikan apa yang mereka temukan atau apa yang mereka eksplor dari berbagai sumber belajar tadi. Setelah materi saya sajikan di bagian eksplorasi konsep di LMS, siswa diharapkan mampu berkolaborasi dalam ruang kolaborasi yang disediakan berupa breakout room yang merupakan pemisahan dari main room Google Meet yang digunakan. Siswa terbagi ke dalam 5 breakout room untuk tiap kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan materi menggunakan Google Doc ataupun Google Slide untuk mereka presentasikan sebagai hasil diskusi mereka. Sehingga meskipun siswa berada dalam posisi yang berjauhan, mereka masih tetap bisa berkolaborasi dengan menggunakan akun Belajar ID dan Google Doc dari akun Belajar ID-nya. Kemudian, setelah mereka berdiskusi, kemudian mereka akan menyajikan hasil kolaborasi mereka dan mempresentasikannya secara lisan maupun secara tulisan. Dan diharapkan disinilah terjadi eksplorasi konsep dan proses penyamaan persepsi dari berbagai peserta didik.
dan peran guru hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran. Di bagian akhir dari pembelajaran, para peserta didik diharapkan mempost dalam suatu blog berupa apa yang mereka temukan dalam pembelajaran hari ini. Siswa lain dapat juga berperan untuk memposting tulisan mereka di blog yang baru ataupun hanya sekedar memberikan komentar terhadap tulisan dari blog yang sudah ditulis oleh teman-teman mereka. Sehingga dengan refleksi ini diharapkan peserta didik mampu mengalami proses belajar yang tidak hanya dimulai dengan eksplorasi konsep, dengan ruang kolaborasi, tapi pada akhirnya diakhiri dengan refleksi. Sehingga diharapkan para peserta didik mampu memiliki kemampuan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu peserta didik yang mampu berpikir kritis, kemudian juga bersifat kreatif, serta mereka juga mampu berkolaborasi, serta mampu menghargai berbagai perbedaan dalam kelompoknya. Demikianlah pembelajaran prakarya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.